Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perkuliahan perancangan 2, yaitu dengan ide penyemprotan disinfektan pada pintu mobil. Oke, ini adalah gambar dan dimensi-dimensi produk saya. Yang pertama yaitu adalah selang penghubung antara tabung dan spuyer penyemprotan. Di sini dengan panjang 287,28 mm dengan diameter yaitu 10 mm. Kemudian ada box kotak wadah air disinfektan dengan dimensinya yaitu panjang kali lebar kali tinggi 100 dikali 40 dikali 30 mm. Nah, di sini adalah tempat penghubung antara selang dan kotak disinfektan. Kemudian yaitu adalah spuyer sebagai alat penyebar disinfektannya dengan diameter yaitu 11 dan panjang 20 mm. Oke, selanjutnya yaitu review produk. Penyemprotan disinfektan pada pintu mobil. Di sini saya berinovasi untuk mengembangkan produk penyemprotan disinfektan yang lebih variatif dengan jenis material yang terbuat dari besi sehingga awet, kokoh, dan aman penggunaannya. Produk ini adalah inovasi dari penyemprot disinfektan yang portable dikembangkan menjadi statis dan otomatis dengan menggunakan sensor proximity pada pintu mobil sebelum masuk ke dalam kabin. Oke, kelebihan dan kekurangan produk yang saya ciptakan. Yang pertama, kelebihannya penggunaan yang mudah dan simpel. Yang kedua, menggunakan sensor yang otomatis. 3, yaitu praktis. Nah, kekurangan dari produk saya kali ini yaitu yang pertama harus mengisi ulang. Nah, ketika disinfektannya sudah habis, secara tidak langsung ya kita harus mengisi air disinfektan itu. Dan kedua yaitu mobil berisiko basah pada bagian dalam. Nah, ini sangat kekurangannya sangat susah untuk dihindarkan karena berisiko basah pada pintu mobil. Nah, untuk sarannya yaitu meminimalisir atau memecahkan masalah mobil basah pada bagian dalam. Ini akan saya kembangkan lebih lanjut lagi. Oke, next. Ini adalah Gancat. Gancat adalah sebuah grafik mengenai kegiatan pembuatan sterilisasi pintu mobil. Mulai dari studi literatur sampai hasil penelitian. Saya memulai ide ini pada tanggal 1 bulan 4 2021 dengan kegiatan yang pertama studi literatur, judul, identifikasi masalah, mencari referensi, penulisan bab 1, 2, dan 3, perancangan, desain proyek, membuat proyek, simulasi, pengujian proyek, hasil penelitian, pembahasan, dan yang terakhir pada tanggal 28 bulan 6 2021 yaitu bab 6 dengan hasil atau kesimpulannya. Bisa dilihat teman-teman ini adalah bentuk dari Gancat sterilisasi pintu mobil. Oke, next. QFD sterilisasi di pintu mobil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Quality Function Deployment. Quality Function Deployment adalah sebuah neraca agar kita bisa membaca produk kita bisa tidak untuk dipasarkan di masyarakat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang icon-icon yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah correlation. Yang sangat berhubungan, kita kasih tanda plus, berhubungan minus, tidak berhubungan, kita kasih tanda silang, dan relationship, terdapat strong, moderate, weak, dengan simbol warna merah, circle warna hitam, dan segitiga berwarna ungu. Kemudian adalah kompetitor.
dengan indikatornya tinggi 4, sedang 3, ringan, dan 2. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang customer recruitment atau sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang pertama, pelanggan itu membutuhkan yang pertama aman. Produknya aman atau tidak. Yang kedua, hasil yang bersih atau hasil yang memuaskan. Yang ketiga, yaitu awet tidak sih barang yang akan kita beli. Yang keempat, mudah pengoperasiannya. Yang kelima, ekonomis. Dan yang keenam, yaitu tidak memakan tempat. Nah, ini adalah 1 sampai 6 ini adalah ke customer recruitment yang kira-kira saya rinci customer akan membutuhkannya seperti apa. Nah, kemudian saya akan membahas tentang fungsional rekrutmen yang ada di produk saya. Yang pertama adalah produk saya itu fungsional. Efektivitasnya ada, bahan materialnya yang berkualitas, kekuatan tahan, harganya murah, dan model yang terbaru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menghubungkan tentang relationship antara customer recruitment dengan functional recruitment. Yang pertama adalah simple operasional dengan fungsional, ini ada hubungannya tidak? Hubungannya itu sangat strong karena simple operasional karena fungsionalnya itu sangat simple gitu. Jadi kita kasih tanda berwarna merah dengan indikasi strong yaitu 6. Kemudian simple operasional dengan efektivitas sampai dengan harga murah itu tidak ada relationship-nya sama sekali, jadi kita kosongkan saja di sini. Kemudian simple operasional dengan harga dengan model yang terbaru itu relationship-nya sangat tinggi dengan indikasi 6, jadi kita kasih tanda circle berwarna merah. Kemudian hasil yang bersih dengan fungsional itu relationship-nya moderate. Kemudian efektivitas dengan hasil yang bersih itu relationship-nya tinggi. Dan kemudian sampai dengan model yang terbaru itu relationship-nya weak. Kita kasih tanda segitiga di sini. Sampai seterusnya, baik keawetan alat, ekonomis, aman, itu ada hubungannya tidak dengan fungsional rekrutmen yang ada di produk kita. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perhitungan. Kira-kira produk kita ini mendapat importannya tinggi atau tidak. Yang pertama yaitu fungsional ini, strong ini kita kalikan dengan importan. Nilai importan yang ada di sini. Nah, ini kan 6. 6 dikali 4 yaitu 24. Kemudian circle hitam kita dengan indikasi 3 kita kalikan 2 yaitu 6. Kemudian circle warna hitam 3 kita kalikan dengan 1 dengan hasil 33. Begitupun seterusnya. Efektivitas, bahan material yang berkualitas, kekuatan tahan bahan, harga murah, serta model terbaru. Dengan hasil yaitu 18, 21, 36, sampai 74. Nah, ini adalah bentuk hasil dari penelitian absolute important functional recruitment yang ada di produk saya dengan relationship yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian kompetitor untuk produk saya itu yang pertama adalah hand sanitizer. Hand sanitizer dan pintu sterilisasi yang biasa teman-teman temukan di baik di perusahaan maupun di tempat-tempat umum lainnya. Dengan kira-kira hand sanitizer ini operasionalnya mudah tidak? Nah, kita lihat hand sanitizer adalah sangat mudah pengoperasiannya. Jadi kita kasih nilai 4, hasilnya bersih karena mengandung alkohol, 3 awet juga, 4 ekonomis, tidak terlalu mahal, aman, dan tidak memakan tempat. Jadi kita kasih nilai untuk hand sanitizer adalah 23. Begitupun untuk pintu sterilisasi dengan hasil 16. Oke. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang difficulty atau kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Yang pertama ada fungsional. Kita sulit tidak kita menggunakan
pintu sterilisasi pada mobil. Itu kita kasih nilai 4 karena sulit. Yang kedua adalah efektivitasnya kita kasih 3, kemudian sampai dengan model terbaru kita kasih kesulitan 1. Begitupun target fungsionalnya kita hanya targetnya 1, hanya sterilisasi untuk manusia, kemudian efektivitasnya 2 untuk membersih dan membuat aroma badan menjadi wangi. Bahan yang material berkualitas kita menggunakan 4 bahan. Kemudian kekuatan tahan lama bahannya kita kira-kira 5 tahun dan harga yaitu saya jual kira-kira 800.000 dan model terbaru saya menggunakan model hanya 1 desain saja. Oke. Nah, mungkin itu adalah penjelasan tentang KFV. Baiklah kita lanjut ke page selanjutnya. Nah, ini adalah komponen-komponen produk. Yang pertama yaitu adalah ada selang, spuyer, serta box tempat wadah hand sanitizer atau disinfektannya. Nah, ini adalah bentuk aplikasi yang akan kita gunakan pada mobil. Nah, ini adalah bentuk rangkaiannya, teman-teman. Bisa kita lihat satu sama. Ini adalah spuyer, ini adalah tanknya, di sini adalah spuyernya. Oke, next. Nah, ini adalah bentuk rancangan atau video produk yang akan saya buat kira-kira seperti ini, teman-teman. Mari kita lihat dengan sama. Nah, itu teman-teman. Jadi di sini adalah tempat spuyer dan di belakang sebelah sana adalah spuyer satunya lagi. Dengan menghubungkan selang sini dan kotak disinfektan yang ada di samping kursi Pak supir. Nah, begitu. Mungkin bisa kita lihat lagi, teman-teman. Ini adalah model yang akan saya buat. Oke, next. Nah, saya akan menjelaskan tentang biaya dan material produk saya. Yang pertama yaitu adalah pipa. Pipa saya survei dengan harga kurang lebih Rp200.000. Besi tabungnya kira-kira Rp300.000. Spuyernya Rp100.000 dengan total harga materialnya yaitu Rp600.000. Nah, mungkin itu adalah bentuk dari total dana yang akan saya keluarkan ketika membuat suatu ide sterilisasi pada mobil. Oke, next. Nah, mungkin itu adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.